Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aidan ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihwati billah rahimakumullah, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah subuh yang sama-sama insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua yang hadir di dalam majelis subuh ini menjadi bagian dari hamba-hambanya yang Allah pilih untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang selalu didoakan oleh Rasulullah kepada umatnya agar Allah memberikan keberkahan kepada umatnya di waktu pagi harinya, dari waktu subuh sampai waktu syuruk khususnya, ya. Semoga kita juga menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu komitmen dan konsisten di dalam menteladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam aspek hablum minallah maupun hablum minan nas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi panutan, menjadi teladan yang akan bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan kita di dunia ini, wabil khusus di akhirat nanti. Dan semoga kita semua menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul ulya dari beliau ketika tidak lagi ada pertolongan dan pembelaan siapapun di akhirat kelak kecuali yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada kita, dan diantaranya adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dan rasul sudah dihabiskan doanya kepada Allah untuk umatnya, tapi Rasulullah menyisakan satu doa yang tidak dimintakan kepada umatnya di dunia ini tapi diminta oleh Rasulullah di akhirat nanti, yaitu agar beliau diperkenankan untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya nanti, pembelaan kepada umatnya nanti di akhirat kelak. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin.
Oleh karenanya mari kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Kemarin saya maksudnya beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh Ustadz Irfan untuk menggantikan Ustadz Said dalam kajian Sirah Nabawiyah di pagi subuh ini, ya, dengan tema Al-Imanu bir Rasul, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini terkait dengan bulan kelahiran beliau. Bahkan kita baru 2 hari yang lalu, ya, memperingatinya, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini penting untuk sama-sama kita kembali mengingat tentang pentingnya al-imanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini. Tentang pentingnya kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada seluruh nabi sebelum beliau. Ya. Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lagi menjadi milik dari seseorang atau satu keluarga, menjadi ayah dari anak-anaknya, tapi beliau telah menjadi milik kita semua. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang sudah dibacakan tadi di dalam mukadimah, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bapak dari salah seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Jadi berarti kalau ada orang yang ngaku nabi setelah beliau, tertolak dengan ayat ini, ya, berarti dia orang yang sesat, pembohong. Dan itu kemudian ternyata memang muncul, ya, banyak orang-orang yang kemudian mengaku dirinya sebagai nabi, bahkan sampai saat ini. Ada yang lebih dari itu, bukan hanya mengaku sebagai nabi, tapi mengaku sebagai Jibril. Ya, siapa tuh? Lia Endan. Ya, perempuan lagi, ya. Padahal kita tahu para malaikat tidak ada berjenis kelamin perempuan, ya. Nah ini, ya. Jadi dengan ayat ini sudah khatam, ya, tentang tema Nabi dan Rasul itu sudah selesai di Rasulullah, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menyebut nama beliau, sebaiknya didahului dengan Rasulullah, dengan sebutan Rasul dulu, ya, karena Allah tidak pernah langsung memanggil beliau, ya, nama beliau langsung, enggak. Kalau nabi-nabi yang lain, Allah langsung panggil namanya, ya Isa, ya Yahya, ya Musa. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggilnya dengan predikatnya, ya, qul ya ayyuhan nabi, atau dengan bahasa Rasul, ya ayyuhar rasul. Ada satu ayat yang
menyebut nama beliau langsung, tapi di belakangnya ada Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyida'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya, tetap Allah menggandengkan dengan ya, sifatnya sebagai Rasul. Ini merupakan penghormatan yang mulia, yang besar dari Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan langsung pakai menyebut nama beliau tanpa menyebut ya kata-kata Rasul sebelumnya. Ihwati fillah rahimakumullah. Jadi kenabian dan kerasulan itu sudah final, ditutup oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bukan kata siapa-siapa, ini langsung Allah yang berfirman. Ya. Kemudian Allah melanjutkan ayat ini dan menutupnya dengan wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu sangat mengetahuinya. Ihwati fillah rahimakumullah. Ada dua pertanyaan yang ingin kita coba urai di dalam kuliah subuh kita pagi ini ya, dari tema yang diberikan tadi, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pertanyaan, kenapa kita harus beriman kepada Rasulullah? Kemudian pertanyaan kedua, apa konsekuensinya setelah kita beriman kepada Rasul? Nah, ini kita batasi uraian tausiah subuh kita di dua pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang kenapa kita harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, ihwati fillah, secara fitrah manusia itu wujudul khaliq, yakin akan keberadaan pencipta alam semesta ini, siapapun itu, termasuk orang ateis sekalipun yang katanya mereka menolak untuk mengakui Tuhan, tapi mereka tidak bisa mengingkari hatinya untuk percaya kepada Tuhan sebenarnya. Makanya orang-orang yang seperti ini itu ketika mereka dalam keadaan terdesak hidupnya, mendapatkan ancaman yang sangat besar, yang dia yakin bahwa dirinya tidak lagi bisa mengatasi hal tersebut, maka pasti mereka akan meminta kepada Tuhan. Ya, digambarkan misalnya di dalam Al-Quran itu orang-orang yang sedang berada di tengah lautan, di atas kapal yang terombang-ambing oleh ombak yang sangat besar, tanpa kecuali semua orang yang ada di kapal tersebut menegakkan tangannya kepada Allah, meminta tolong supaya diselamatkan. Karena tidak lagi ada sandaran dan pegangan yang bisa diikhtiarkan oleh mereka.
yang bisa diandalkan oleh mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam kondisi terdesak seperti itu baru manusia itu fitrahnya itu nggak bisa ditutup-tutupi, ya. Refleks dia muncul dengan sendirinya, dia minta kepada Tuhan untuk diselamatkan. Bahkan mungkin berjanji nanti kalau memang benar dia selamat, mereka akan bertuhan, beriman kepada Tuhan. Tapi kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka, mereka selamat sampai di pantai tanpa kurang satu apapun. Tiba-tiba mereka langsung lupa terhadap apa yang barusan dia minta, ya. Yang baru saja terjadi kepada dirinya. Udah lupa lagi. Mereka tetap saja kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya secara fitrah manusia itu mengakui akan keberadaan Allah sebagai pencipta. Yang kedua, alasan yang kedua, setelah manusia mengakui keberadaan pencipta alam semesta ini, maka ada keinginan, ada motivasi dari manusia untuk menyembah dan mengagungkan pencipta tersebut. Makanya kita lihat dari awal manusia, ya, diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam, itu manusia sudah yakin akan keberadaan Allah sebagai pencipta, dan kemudian mereka atau manusia itu punya hajat untuk menyembah Tuhannya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk bisa menyembah Allah dengan benar, untuk manusia bisa mendapatkan Tuhan dengan benar dan menyembahnya juga dengan benar, maka diperlukanlah apa yang disebut dengan risalah, minhajun nizamiyah, aturan yang apa namanya, yang benar, yang bisa mengatur kehidupan manusia ini dengan benar, sehingga manusia bisa menjalani kehidupannya baik dalam kaitan hablum minallah tadi maupun hablum minan nas secara teratur. Jadi perlu nizam manusia itu. Itulah yang kemudian disebut dengan risalah. Dalam bahasa yang lebih umum, agama. Nah, ketiga alasan inilah yang membuat kita harus beriman kepada Rasul. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kejelasan tentang aturan tersebut, tentang siapa Tuhan pencipta itu, bagaimana menyembah Tuhan itu dengan benar, bagaimana bisa menjalani kehidupan itu secara teratur, tertib, yang kemudian bisa memberikan maslahat bagi manusia itu sendiri secara komprehensif, maka risalah tersebut
aturan tersebut harus datang dari pencipta itu sendiri, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya aturan yang datang dari Allah lah yang bisa dijamin kebenarannya tentang kejelasan siapa Tuhan itu yang benar, tentang bagaimana menyembah Tuhan itu dengan benar, tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan itu dengan benar. Makanya ketika manusia tidak terbimbing dengan aturan-aturan, dengan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tersesat. Siapapun ketika manusia menggunakan risalah yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan tersesat dalam hidup dan kehidupannya. Dalam konteks hablum minallah misalnya, mereka akan salah di dalam mengenal Tuhan, sehingga mereka menuhankan selain Allah. Maka kita lihat misalnya ya kehidupan dalam konteks Indonesia saja misalnya ya katanya kan kita kalau belajar di dulu di sekolah ya tentang sejarah perkembangan masyarakat Indonesia ya, mulai dari zaman primitif sampai sekarang, itu didahului dengan keyakinan animisme, dinamisme. Dulu katanya masyarakat kita sebelum datang ajaran Hindu, sebelum datang ajaran Buddha yang kemudian terus berlanjut datangnya Islam ke negeri kita ini, dulu penduduk Indonesia ini keyakinannya animisme dan dinamisme. Ya. Mereka yakin akan adanya pencipta Tuhan semesta ini, tapi karena mereka tidak terbimbing oleh wahyu, oleh risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka salah di dalam mengenal Tuhannya. Akhirnya mereka tuhankanlah ya tumbuhan, goa, benda-benda keramat yang dianggap keramat, dan seterusnya dan seterusnya. Ruh-ruh nenek moyang mereka. Lalu mereka melakukan ritual-ritual untuk mengagungkan dan menyembahnya. Kemudian datang Hindu ya. Mereka memvisualkan Tuhan itu ke dalam Trimurti. Ada Dewa Wisnu, terus dewa apa lagi? Brahma dan Siwa. Digambarlah Dewa Wisnu seperti ini, dibuat patungnya, Brahma seperti ini, Siwa seperti ini. Kemudian mereka buat aturan-aturan ritual untuk menyembah ketiga Tuhan tersebut. Datang kemudian agama Buddha ya, dengan berbagai macam dewa-dewa yang sangat banyak ya. Ada dewa air, ada dewa api, ada dewa macam-macam ya. Kemudian disimbolkan dengan mungkin raja dari dewa-dewa itu ya, dengan patung yang sangat besar. Ini menjadi realitas yang bisa kita lihat betapa ketika manusia tidak terbimbing oleh risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pencipta alam semesta ini langsung, maka manusia akan tersesat di dalam mengenal Tuhannya dan otomatis di dalam menjalani kehidupannya. Nah, makanya kemudian supaya manusia itu bisa mengenal Tuhannya dengan benar, bisa menyembah Tuhannya dengan benar,
dan menjalani kehidupannya dengan benar, Allah menurunkan risalah kepada manusia berupa wahyu yang disampaikan kepada salah seorang yang dipilih dari sekian banyak manusia yang memang mereka adalah merupakan laki-laki pilihan yang punya kapasitas untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mendefinisikan Rasul itu sebagai ar-rajulun mustafa al-mursalatu minallahi birisalati ilan nas. Rasul itu adalah seorang laki-laki. Jadi di sini sudah di apa namanya, sudah dipastikan ya, sudah dikhususkan. Jadi tidak ada rasul itu wanita dalam konteks yang khusus ya. Ya. Yang dipilih oleh Allah Al-Mustafa, kemudian setelah dipilih karena memang ya orang ini sudah disiapkan oleh Allah untuk memiliki kapasitas sebagai Rasul yang akan menjalani tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Al-Mursalatu, yang kemudian Allah berikan risalah kepadanya. Al-Mursalatu ya, minallah, yang Allah berikan risalah kepadanya, risalah tentang ajaran-ajaran yang akan membimbing manusia kepada al-haq, kepada kebenaran. Kebenaran tentang Tuhannya, kebenaran tentang agamanya. Ilan nas, yang kemudian setelah dia mendapatkan risalah tersebut yang berupa wahyu tadi, ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikannya, menyebarkannya kepada seluruh manusia. Ihwati fillah rahimakumullah. Nah, sehingga dengan demikian, karena risalah ini yang diturunkan oleh Allah, yang harus menjadi petunjuk manusia itu diturunkan kepada orang yang namanya Rasul tadi, maka disinilah tentu kita wajib mengimaninya. Inilah jawaban dari pertanyaan tadi. Kenapa kita harus beriman kepada Rasul? Karena kalau kita nggak beriman kepada Rasul, ya kita tidak akan mendapatkan kebenaran yang kita butuhkan tadi. Ihwati fillah. Nah, kita rasakan sekarang dengan kita beriman kepada Rasul, kemudian kita menerima risalahnya, ajaran Islam yang agung ini, kita bisa merasakan betapa kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan teratur, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu. Ya. Karena memang semua rasul yang diturunkan mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu hanya membawa satu risalah, yaitu risalatut tauhid. Di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25 Allah menyatakan, wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah aku utus rasul-rasul sebelum engkau, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku wahyukan kepadanya, la ilaha illa anna, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, kecuali Allah, la ilaha illallah. Nah, setelah kemudian kita beriman, meyakini la ilaha illallah itu, fa'budun,
maka beribadahlah kamu, menyembahlah kamu, mengabdilah kamu sekalian kepadaku. Jadi itu tidak sesuatu yang berkelindan, tidak bisa terpisah seperti mata uang logam. Orang kalau percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dia pasti harus mengabdi kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, nggak bisa. Cuma percaya kepada Tuhan saya nggak bisa. Nah, untuk bisa mengabdi kepada Tuhan perlu agama, perlu risalah. Untuk kita bisa mendapatkan risalah dengan benar, perlu kita kepada Rasul, beriman kepada Rasul. Maka ada orang yang sekarang katanya menyatakan agnostis, dengan sendirinya tertolak orang-orang yang semacam ini, yaitu orang-orang yang dia percaya kepada Tuhan, dia tidak mau beragama, dia menolak beragama. Ya, karena antara Tuhan dengan kewajiban melaksanakan penyembahan kepada dirinya itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana dia bertuhan kemudian tidak beragama? Bagaimana dia bisa menyembah Tuhan kalau dia tidak terbimbing oleh agama yang benar? Jadi ini banyak nih sekarang nih, wafilah rahimakumullah, orang-orang yang agnostism. Dia katanya percaya kepada Tuhan tapi nggak mau beragama. Ini sebenarnya ujung-ujungnya sama juga sebenarnya ya dengan ateis. Ya, orang-orang yang anti kepada Tuhan. Ya, cuman bahasanya diperhalus. Dia mengaku percaya kepada Tuhan tapi nggak mau diatur oleh Tuhan. Ya sama saja. Nah, ini hati-hati nih ya. Ini juga menjadi tantangan dan ancaman buat anak-anak kita sekarang ini dan ke depan. Nah, ini ihwafilah rahimakumullah, terjawab ya pertanyaan yang pertama tadi. Kenapa kita harus beriman kepada Rasul? Ya. Jadi nggak bisa enggak. Ya. Kita butuh beriman kepada Rasul. Makanya rukun iman di dalam ajaran Islam itu salah satunya adalah al-imanu bi Rasulillah. Jadi selain al-imanu billah ya, wal malaikah, juga beriman kepada Rasul. Wajib kita beriman kepada Rasul. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua, apa konsekuensi kita setelah kita beriman kepada Rasul? Nah, secara umum itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, menyatakan diri beriman kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita, maka syaratnya dalam ayat ini fattabi'uni. Jadi Rasulullah disuruh menyampaikan kepada manusia, kepada kita umatnya, katakan kepada mereka, kepada manusia, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kalau memang mereka benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Rasulullah.
Yuhibbukumullah, baru imannya dan cintanya kepada Allah diterima. Niscaya Allah akan menerima cinta itu, cinta kita kepada Allah itu, kalau mengikuti Rasul. Kalau enggak ya enggak. Berarti cuma bohong doang tadi, kayak beriman kepada Allah tapi enggak nerima Rasul. Enggak beragama, kan berarti enggak beragama juga enggak menerima Rasul dong. Otomatis. Karena agama itu dibawa oleh para rasulnya Allah. Bahkan bukan itu saja, bukan Allah hanya sekedar menerima cinta kita, menerima iman kita, tapi wa yaghfir lakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kita bisa mengambil intisari dari ayat ini bahwa kewajiban kita setelah kita beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus ittiba bir Rasul. Kita harus mengikuti Rasul. Kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan ya, dalam berbagai ayat tentang ittiba ini, para ulama ya menyatakan bahwa kalau penyebutan ittiba itu kaitannya adalah sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah, bukan pribadinya, pribadi Muhammadnya. Artinya apa? Artinya ittiba itu mengandung makna bahwa kita harus mengikuti ajarannya, risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan kata lain, ittiba itu maksudnya adalah, ittiba bir Rasul itu maksudnya adalah kita harus mengikuti, harus taat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada ittiba, ada iqtida. Iqtida ini budaya. Ikhwatifillah, dulu sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pakaiannya sudah pakai gamis belum? Masyarakat Arab waktu itu sudah pakai pakaian ini, kayak gini nggak? Sudah. Rasulullah sudah pakai sorban belum? Sudah. Ini namanya iqtida. Ini budaya. Nah, kemudian setelah risalah itu turun, maka budaya-budaya yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah dan dibenarkan oleh Rasulullah, dan ketika kita menyukai dan mencintainya kemudian mengikutinya, itu bisa masuk ke ittiba, masuk ke dalam kategori ittiba bir Rasul. Karena nanti ada budaya yang ditolak oleh risalah. Misalnya budaya mengangkat anak, adopsi anak, kemudian langsung ya diputus binnya. Ya. Yang tadinya misalnya ada anak kecil pas lahir bapaknya meninggal. Bapaknya namanya Soleh. Ya. Fulan bin Soleh. Kemudian kita adopsi. Lalu dirubah namanya, misalnya saya adopsi menjadi Fulan bin Ahmadin. Nah, itu nggak boleh. Itu tradisi Arab dulu, ya kan? Ya, dia ngangkat anak, kemudian anak itu seolah-olah berubah menjadi anak kandung, berubah menjadi anak
kandung yang dia juga sama kedudukannya anak angkat tadi itu statusnya seolah-olah menjadi anak kandung yang sama kedudukannya dengan anak kandung, termasuk misalnya mendapatkan warisan. Tidak boleh dinikahi kalau dia perempuan oleh orang tua ayah yang mengangkatnya. Padahal anak itu tidak ada hubungan nasab apapun dengan dirinya. Nah, ini tradisi ini, budaya ini dulu umum terjadi di masyarakat Arab, Jazirah Arab, masyarakat Quraisy. Makanya kemudian diluruskan oleh risalah. Enggak betul itu. Ya anak angkat tetap anak angkat. Tidak bisa berubah menjadi anak kandung. Maka untuk memutuskan ini langsung memang harus dari akarnya. Maka waktu itu kan Rasulullah pernah mengangkat seorang anak namanya Zaid bin Harisah. Kemudian akhirnya menjadi orang mengenalnya Zaid bin Muhammad. Nikahlah dia dengan Zainab binti Jahas. Ini merupakan takdir Allah Lalu kemudian bi qudratillah, dengan takdir Allah mereka pisah. Zaid dengan Zainab ini pisah, talak atau cerai. Nah, setelah pisah itu turunlah ayat yang menyuruh Rasulullah menikahi Zainab binti Jahas, mantan istrinya Zaid bin Harisah. Waktu itu Rasulullah nggak langsung melaksanakan perintah ini. Kenapa? Malu masyarakat Arab, karena dia nanti pasti mendapatkan cercaan, omongan, bully. Tuh Muhammad nikahin istri anaknya. Sempat itu tidak langsung dieksekusi oleh Rasulullah ayat itu, perintah itu. Kemudian ditegur oleh Allah, apakah engkau lebih mendahului manusia daripada Allah? Lebih taat kepada manusia daripada taat kepada Allah? Maka barulah kemudian Rasulullah melaksanakan perintah tersebut. Rasulullah menikahi Zainab binti Jahas. Terputus sudah budaya Arab yang tadinya seperti itu jadi berubah sesuai dengan risalah. Nah, jadi nanti seperti itu ikhwati fillah. Ada yang memang tadinya budaya yang sudah memang terjadi sebelum Islam turun, sebelum risalah turun, kemudian itu dibenarkan. Ada yang kemudian dia bisa menjadi hukumnya di dalam risalah ini menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, tergantung. Nah, kalau contoh yang terakhir tadi, itu menjadi hal yang wajib dipatuhi, jadi nggak ada masalah. Kalau kita ngangkat anak, suatu saat anaknya perempuan misalnya ketika dia sudah balik, sudah dewasa, kita menikahi anak tersebut, nggak ada masalah. Karena kita tidak punya nasab dengan anak yang bersangkutan. Wajib kita patuhi. Walaupun itu jarang terjadi karena di antara mungkin salah satunya keterpautan usia yang sangat jauh. Nah, kalau dulu kan Zaid bin Harisah diangkat oleh Rasulullah bukan dari bayi, dari remaja. Ketika beliau masuk Islam, kemudian Rasulullah angkat menjadi anak. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ada yang kemudian menjadi sunnah seperti gamis ini,
Kalau kita memakai gamis ini karena kita mencintai Rasul, karena motivasinya mencintai Rasulullah, ya, karena dia sesuai dengan syariah, dengan aturan risalah Islam, yaitu laki-laki batas menutupi auratnya itu dari minimal dari perut sampai bawah lutut. Kan sudah memenuhi syarat, bahkan lebih kan gitu. Dan ini bisa menjadi dikategorikan sebagai pakaian yang sopan dan santun. Maka ketika kita memakainya dengan motivasi tadi, maka itu bisa masuk ke ittiba kategorinya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau kita pakai tapi kita setelah kita pakai kita sombong, merasa oh kita paling nyunah, ya, yang nggak pakai gamis nggak, nah itu ittibanya jadi rusak, ya. Jadi dia tidak lagi mendapatkan kebaikan dan pahala dari ketaatannya kepada risalah, karena kesombongan, ada ujub, ada riya di situ yang merusak amalnya. Makanya hati-hati juga yang pakai baju gamis, jangan merasa sok paling nyunah. Ya Pak Irfan, hati-hati. Ya, kadang-kadang paling nyunah. Ya. Jadi kalau saya melihat begitu, ya, bukan masalah isbal atau tidak isbalnya misalnya. Oke lah kita di atas mata kaki, tapi kalau kita merasa bahwa itu yang paling benar, kemudian kita sombong bahwa kita paling nyunah, ya, yang tidak seperti itu masuk neraka, nah, itu ketaatan kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya memang merupakan tidak, ya, budaya yang kemudian Rasulullah lanjutkan, beliau tetap memakai pakaian seperti itu, dan kemudian secara risalah juga memang itu dibenarkan, ya, itu menjadi tidak ada manfaatnya di dalam kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ikhwati fillah, ya, dalam masalah seperti ini. Nah, kita kembali kepada pokok bahasan kita. Ya, setelah kita beriman kepada Rasulullah, apa konsekuensinya tadi? Adalah ittiba. Kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Setidak-tidaknya kita harus mengikuti beliau dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek keimanan. Kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW beriman kepada Allah. Sebagaimana Rasul-Rasul yang lain, beliau membawa risalah la ilaha illallah. Jadi kalau kita benar-benar ingin ittiba kepada Rasulullah, maka kita harus benar-benar mentauhidkan Allah dalam keimanan kita. Dengan kata lain, kita nggak boleh berbuat syirik kepada Allah dalam konteks apapun. Nah, ini kemarin ada peringatan Maulid, ya, di beberapa daerah, ya, dengan tradisi-tradisi, ya, yang sedemikian rupa, ya, yang kemudian sebagiannya bercampur dengan kesyirikan. Nah, ini yang harus benar-benar kita kita jaga betul, ya. Kalau saya melihat Maulid itu bagian dari kegembiraan kita menyambut kehadiran
dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu wajib, setiap muslim wajib gembira dengan lahirnya Rasul. Iya enggak? Betul enggak? Ada riwayat ihwati fillah rahimakumullah, dan riwayat ini disepakati sahih, ya, bahwa Rasulullah pernah menyatakan kepada para sahabatnya, ya, Abu Lahab itu yang di dalam Al-Quran ya abadikan nama dan perilakunya yang buruk itu, ya, tabat yada abi lahabib wa tab. Kenapa? Karena mereka Abu Lahab ini dan istrinya dan anaknya itu memang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali anaknya yang wanita, ya, yang kemudian beriman kepada Rasulullah, yang menjadi sahabiah yang termasuk di lingkaran utama, ya, dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu katanya diringankan azabnya oleh Allah. Kenapa? Karena ketika dia mengetahui Rasulullah lahir, dia sangat bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang paling gembira. Dialah yang mengumumkan di Ka'bah Baitullah tentang kelahiran keponakannya itu. Begitu sukacitanya dia. Itu sebabnya cuma itu aja. Tapi kemudian ketika keponakannya itu menjadi nabi dan rasul, dia kemudian menolak untuk beriman, bahkan memusuhinya. Dan ternyata itu setiap bulan Rabiul Awal kelahiran Rasulullah, azabnya diringankan oleh Allah. Karena itu kafir memusuhi Rasulullah diberikan apresiasi oleh Allah dengan diringankan azabnya, karena hanya gembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat kalau ada orang yang tidak bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang muslim dia akan teringat, akan rindu kepada Rasulullah. Semakin taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sebenarnya maulid itu adalah wujud dari kegembiraan itu. Selama apa yang dilakukan dalam acara maulid itu tidak bertentangan dengan kaidah syar'i, baik dalam konteks keimanan maupun dalam konteks, ya, ibadah ubudiyah, khalas. Tapi kan nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya dari Allah dan Rasulullah. Tapi juga kan nggak ada larangannya. Rasulullah juga nggak pernah melarang hal itu. Ya, kita harus melihat secara balance. Kalau kita melihat nggak ada perintah, kita lihat ada larangan nggak. Jadi kita harusnya membandingkannya secara balance, secara tawazun, secara seimbang gitu. Dan kita juga harus melihat pandangan berbagai ulama yang memang punya otoritas untuk, ya, menyatakan hal itu.
Tapi ala kulli hal nggak ada masalah. Oke, kita yang sekedar gembira, mudah-mudahan kalaupun tidak memperingati maulid ya tetap gembira, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya nggak mau maulid, khalas, nggak ada masalah, karena tidak Rasulullah dan para sahabat tabi'in tidak melakukannya. Kemudian ada yang bergembira kemudian melaksanakan ya peringatan itu dalam bentuk acara dakwah, misalnya mengingatkan kembali tentang kepribadian Rasulullah SAW supaya umat ini ya kembali termotivasi untuk ittiba bir Rasul, untuk semakin menguat ya keinginannya untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidup dan kehidupannya. Tidak salah selama tidak dicampur adukan dengan kebatilan, dengan kesyirikan. Ihwati fillah rahimakumullah. Jadi ini yang pertama, kita harus mengikuti, wajib mengikuti Rasulullah dalam keimanan, yaitu kita harus benar-benar bertauhid sebagaimana Rasulullah bertauhid kepada Allah ya. Kita harus anti terhadap segala kesyirikan apapun itu ya. Kemudian yang kedua ya, kita harus ittiba kepada Rasulullah dalam aspek ibadah, dalam ubudiyah. Al-ittiba bil ubudiyah, yaitu kita harus mencontoh Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah itu menyembah Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan hablum minallah dalam kesehariannya, maka kita akan mendapatkan beliau adalah orang yang paling taat kepada Allah, yang paling banyak sujudnya, yang paling banyak rukuk dan sujudnya. Bahkan kita mendapati dalam riwayat yang sahih sampai beliau bengkak-bengkak melaksanakan sholat lail atau qiyamul lail. Padahal beliau sudah dijamin surga oleh Allah, dijaga dari segala kesalahan dan dosa. Bagaimana enggak bengkak? Ihwati fillah rahimakumullah. Beliau membaca dalam sholat, pernah membaca dalam sholat tahajudnya 3 surat dalam 1 rakaat. Bukan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas yang dibaca oleh beliau, tapi yang dibaca oleh beliau adalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa. 1 rakaat beliau baca 3 surat ini fully dari ayat awal sampai ayat 662 ayat. Ayatnya bukan ayat pendek lagi, ya enggak? Ya enggak? Kalau juz 30 ayatnya pendek, juznya hampir 6 juz. Ihwati fillah. Ada orang ya menyatakan ya sholat itu menjadi pilihan pribadi. Yang penting kita beriman kepada Allah. Anda mau sholat silahkan, nggak sholat silahkan. Kan ada yang berpendapat begitu ya. Orang-orang liberal kan berpendapat seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa meninggalkan sholat kalau kemudian Rasulullah mencontohkan hal yang seperti itu kepada kita? Ya tentu kita tidak bisa mengikuti kayak Rasulullah sholat malamnya. Setidak-tidaknya ya substansi sholat malamnya kita laksanain. Setiap malam kita sholat tahajud ya, minimal 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Aduh susah Ustaz, bangunnya mepet terus sama subuh nih ya. Subuh sekarang jam 4.13, bangunnya jam 4.10 ya, atau jam 4 ke kamar mandi berapa menit. Jadi nggak sempat, ya udah. Kalau memang nggak sempat
melaksanakan sholat malam di akhir malam sebelum subuh, ya sudah, awalkan saja kalau gitu sholat malamnya. Sebelum tidur kita sholat tahajud dulu. Kayak semalam nih, saya biasa sholat malam setelah bangun nanti ya, sebelum subuh. Tapi semalam saya sholat, saya majuin sebelum tidur. Saya sholat tahajud dulu 11 rakaat. Ya, kenapa khawatir nanti nggak keburu sih dengan ya? Karena sekarang subuh jam 4.13 gitu. Baru tidur jam 11 malam. Ya. Betul, tadi bangun jam 3 lewat, ya. Nah, ihwatifillah rahimakumullah, ya seperti itu nggak apa-apa. 2 rakaat saja. Ya, kita mudawamahkan ya setiap malam, tutup 1 rakaat dengan witir. Kalau kita kerjakan setiap malam itu jauh lebih baik daripada kita melaksanakan 11 rakaat tapi kadang waktu. Ya, kalau lagi mau sholat, kalau lagi enggak, kalau sempat sholat, kalau enggak. Maka kalau kita mau mengikuti Rasulullah pernah ditanya, apa amal yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Ayu a'malu ahabbu ilallah ya Rasulullah? Ini banyak versi, ada beberapa jawaban yang Rasulullah berikan ya. Salah satunya ya, adwamu wa inqal. Amal yang kamu lakukan terus menerus, mudawamah, istimror, continue, ya, tidak ditinggalkan terus menerus gitu, walaupun sedikit. 2 rakaat tahajud ditambah 1 witir setiap malam kita kerjakan jauh lebih baik daripada tadi 11 rakaat tapi kita lakukannya kadang waktu. Nah, kalau sholat sunnahnya seperti itu, maka lebih lagi sholat wajib. Karena sholat ini merupakan bagian utama dari penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah. Maka perbaikilah sholat kita dahulu sebelum yang lainnya. Nah, kalau sholat sunnah sudah seperti itu Rasulullah melakukannya, apalagi sholat wajibnya. Makanya sholat wajibnya Rasulullah nggak pernah tertinggal. Ya, sekalipun, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu misalnya pernah suatu saat Rasulullah dalam ekspedisi perjalanan syariah, ya, perjalanan jihad, itu baru istirahat mungkin jam 2-an malam lah, jam 2-an lebih malam ya, baru Rasulullah beristirahat, mengistirahatkan pasukannya. Ayo kita istirahat dulu ya. Nanti Bilal kamu bangun, jangan lupa azan ya, subuh. Ternyata kesiangan. Rasulullah kesiangan, para sahabat juga kesiangan. Pas muncul syuruk ya, matahari baru pada bangun ya. Pas terkena sinar matahari, wah udah ini nih ya, merasa apa tubuhnya hangat terkena sinar matahari, baru terbangun mereka. Ya. Nah itu pernah memang seperti itu ya, tapi itu hal yang tidak disengaja ya. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal untuk melakukan azan, lalu Rasulullah dan para sahabatnya sholat qobliyah subuh 2 rakaat, baru setelah itu qoma, dan kemudian sholat subuh berjamaah. Jadi walaupun kita terlambat, misalnya suatu saat sholat subuhnya, bangun subuhnya, tetap jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Wah udah jam 6 nih, nggak apa-apa. Rakaataini qabla al-fajr khairun minad dunya wa man fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada, pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dengan hadis ini sebenarnya ihwati fillah, secara sejatinya
orang-orang yang melaksanakan qobliyah subuh itu orang yang paling kaya di dunia ini. Sejatinya. Ukurannya bukan materi ya, ukurannya bukan materi. Ya, makanya jangan pernah tinggal ini. Ya, sehingga para ulama sepakat karena begitu pentingnya nih qobliyah 2 rakaat sebelum subuh ini boleh diqodok. Kalau kita terlambat pas masuk ke masjid sudah imam sudah takbiratul ihram, enggak apa-apa kita ikut sholat jamaah dulu. Nah, setelah sholat subuh baru kita qodok sholat qobliyah. Boleh. Di mana Ustaz melaksanakannya, di masjid apa di rumah? Boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi kalau enggak mau ditegur sama Pak Irfan di rumah aja. Ya, khawatirnya ditegur, ente sholat apa? Ya. La sholata ba'da, enggak boleh sholat setelah sholat subuh. Sholat apa ente? Nah, daripada ditegur sama Pak Irfan begitu, sholatnya di rumah aja. Ya. Halo? Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah juga pernah sholat ba'da asar. Rasulullah kok sholat? Kan gak ada sholat setelah asar. Aku sholat qobliyah zuhur. Ba'diyah zuhur. Jadi Rasulullah gak sempat melaksanakan sholat ba'diyah zuhur. Beliau qodok setelah sholat asar. Jadi yang sunnah muakkadah itu boleh, ikhwati fillah. Ya, tapi tentunya kita harus rutin dulu melaksanakannya ya. Jangan kita nggak pernah melaksanakan, ujuk-ujuk harus rutin dulu laksanain. Nah, jadi itu yang kedua itu kita harus, ini sebenarnya kalau di ini jadi panjang ya, tapi mudah-mudahan bisa di ini ya, dipahami secara utuh bahwa yang kedua kita harus mengikuti bagaimana Rasulullah beribadah kepada Allah. Begitu luar biasa ya ketaatannya. Nah, paling enggak kita nyontoh lah, kita punya semangat untuk beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah ya, dan berupaya untuk lebih baik dan lebih baik, walaupun mungkin kita nggak pernah sesempurna beliau ya, nggak akan bisa ya. Tapi dengan kesungguhan kita seperti, dengan mujahadah kita untuk beribadah seperti itu, semoga saja nanti beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwatifillah ya, konsekuensi kita beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kita harus mengikuti akhlak beliau. Nah, ya. Nah, ini juga panjang bahasannya, tapi yang jelas Rasulullah ya, misi utamanya diutus ke dunia ini adalah dalam rangka innama bu'istu liutamima. Apa yang antum pahami dari redaksi ini? Dari hadis ini wa ta'ala. Bahwa seluruh rangkaian ibadah kita ujung-ujungnya muaranya adalah akhlak. Nonsen kita ibadah jungkir balik tiap malam, jidat kita hitam, tapi kalau akhlak kita enggak karu-karuan sama tetangga. Akhlak kita enggak benar sama keluarga. Ya. Di dalam surah At-Taubah ya, Allah mencirikan terkait dengan perilaku akhlak Rasulullah ya, secara umum ya, secara umum. Kita bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
bihim. Ya. Allahu Akbar. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu deh paling enggak. Jadi kadang-kadang kita merasa paling benar ngelihat saudaranya, ya, dianggap enggak benar dalam syariahnya, pas ketemu enggak salam, jauh-jauhan. Ketika disalamin, reaksinya, jadi pernah ada seorang ustadz juga sih, dia sempat bicara ke saya. Saya salam ke fulan, Ustadz fulan, enggak dijawab ahi katanya. Mungkin enggak orang ini apa berhadapan. Enggak mungkin kalau enggak dengar salam ana. Ya kenapa ya? Wallahu alam. Cuman mungkin karena ana nyukur jangkut kali ya katanya. Tadinya berjangkut, terus dia habis dipotong janggutnya, klimis. Mungkin karena itu ya gitu. Ya Allah alam, saya nggak tahu, saya bilang. Nah kalau memang seperti itu misalnya, ini kan bertentangan dengan ayat ini, ikhwati fillah. Kepada orang yang kafir pun Rasulullah senantiasa santun. Ketika ada jenazah orang kafir, orang Yahudi itu lewat, beliau sedang ngobrol dengan sahabatnya, beliau berdiri. Sahabatnya mengingatkan, ya Rasulullah itu Yahudi, itu kafir. Kenapa Anda berdiri? Aku menghormati Allah yang menciptakan orang tersebut. Bukankah dia juga makhluk Allah? Ini jangan sampai kita takabur, ya? Karena kita merasa benar, kemudian kita menyepelekan orang lain. Karena kesombongan itu intinya di situ. Kesombongan itu bukan karena kita pakai baju baru, sepatu yang premium, ya, atau yang lain-lainnya, ya, yang menonjolkan aksesoris, bukan itu substansinya. Jadi yang dimaksud dengan takabur itu, sombong itu adalah menolak kebenaran dan menyepelekan orang, merendahkan orang. Nah, ihwati fillah rahimakumullah, kalau kita ingin mengikuti akhlak Rasulullah, maka ayolah kita mulai menjadi orang yang penyantun, penyayang di keluarga. Kita sayangi istri kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita. Kita santun dan menyayangi tetangga kita, teman-teman kita, apapun latar belakangnya, walaupun mereka berbeda mungkin secara manhaj, secara mazhab dengan kita. Ayo kita saling menyantuni dan menyayangi satu sama lain. Inilah akhlak yang terpenting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti saat ini, ikhwatifillah. Nah, sehingga dengan demikian bisa kita pahami dalam surah Al-Qasas ayat 77 kenapa Allah menyuruh kita tidak berhenti di sholat. Irka'u wasjudu, rukuk dan sujudlah kalian. Maksudnya sholat. Wa'budu,
dan senantiasalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan hablum minallah. Ayat itu tidak berhenti di situ, tapi dilanjutkan dengan perintah selanjutnya, wab'alul khair atau wab'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan, laksanakanlah kebaikan, berbuat baiklah kalian kepada sesama. Jadi ittiba bi Rasul tidak berhenti di masalah ubudiyah saja, tidak berhenti dengan kita memperbaiki sholat kita, puasa kita, dan lain sebagainya, tapi juga harus berujung kepada perbaikan akhlak. Nah, insya Allah ya, dengan seperti itu upaya kita untuk bisa ittiba bi Rasul secara komprehensif, ya, secara menyeluruh dalam seluruh aspeknya bisa kita upayakan, walaupun kita tidak bisa sampai kepada kesempurnaan, karena memang itu sangat sulit kita lakukan, ya. Bisa sampai sama persis dengan akhlaknya Rasulullah, dengan ibadahnya Rasulullah, dengan keimanannya Rasulullah. Nggak perlu Rasulullah, sahabat deh, tabiin deh, susah. Tapi setidak-tidaknya kita ada upaya untuk selalu memperbaiki kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, dan kualitas akhlak kita sebagai ikhtiar kita untuk ittiba bi Rasul, memperbaiki ya ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Allah. Panjangan ya? Panjangan. Biasanya kalau Ustaz Said jam berapa? Baik, alhamdulillah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu naharik wa idbaru lailik wa suwatu du'atik faghfir lana ya Allah, faghfir lana dhunubana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'hadat ala nusrati syari'atik wasikillahumma rabbitataha wa 'addi muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu asra suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bimarifatik wa ahyiha bimarifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Allahumma innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba 'alaiha min amalin aw min qaulin aw amalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samata'til a'da. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wal khair
wa min ahlil Qur'anil azim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim ya mujibas sailin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.